Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mahasiswa Teknik Elektro Unpam, Rizky Purwanto, dengan peneng 241015 ya. Di sini saya ingin mempelajari mengenai pemrograman Python yang dibawakan oleh Bapak dosen kita, Bapak Abdurrahman STMT. Ya, terima kasih atas bimbingannya. Eh, Nah, kali ini saya akan mulai membuat video tentang menggunakan if, elif, dan else ya. Pertama-tama saya akan membuat file ya, mengenai file if, elif, dan else ya. Ya, saya akan coba membuat uh, secara real time dari awal untuk if, elif, dan else ini ya. Misalkan A sama dengan 10 ya. Kemudian B sama dengan 5 dan C sama dengan 1 ya. Pertama-tama kita bahas mengenai if ya. If lebih besar dari 8 ya, kemudian print ya, print A lebih besar dari 8. Oke. Nah, kita akan coba beberapa versi agar lebih cepat ya. Kita buat seperti ini dulu kan. Ini adalah model if yang kita bahas sebelumnya ya, tentang yang bagaimana jika if terus ya kan. B sama dengan, dan C ya, C sama dengan 3 dan B sama dengan 10 lebih besar dari 8. Saya ingin membuat kata salahnya ini ya. 10 lebih besar daripada 8. Ini kita buat 12 supaya salah ya. C 5 lebih besar dari 8 salah. C lebih besar daripada 3 salah. B lebih besar daripada 8 salah. Ya, ini adalah cara cepat saja ya untuk membuat program. Nah, yang intinya jadinya seperti ini. Dimana dengan menggunakan if ya kan, hasilnya nanti kemungkinan bakal kosong ya. Ya, kemungkinan hasilnya akan kosong karena tidak ada syarat yang terpenuhi. Nah, hasilnya kosong ya di sini ya. Di sini udah di save dulu ya. Nah, setelah save kita run lagi. Ya, kosong ya. Nah, ketika kita ubah ya, bahwa agar lebih besar daripada 12 kita tulis 13 misalkan, agar lebih besar dari 8 kita tulis misalkan 9 supaya kondisinya terus semua. Coba untuk kali ini. Nah, tiga-tiganya akan keluar karena fungsi dari if ini adalah untuk mencari kondisi yang sesuai dengan statement yang sudah dibuat ya. Jadi kita buat if lagi, benar. Kita buat if lagi, kita cari lagi. Jadi
outputnya akan ada 3 ya. Jadi dia eh, eh, akan mengeksekusi seluruh kondisi if yang ada. Nah, beda dengan kalau kita menuliskan elif di sini ya, elif ya, elif dan elif ya. Nah, dan kita buat satu statement aja ya, satu statement aja di sini bahwa A lebih besar daripada 13. Oke ya, ini juga A juga ya, supaya relate sama contohnya. Ya, kita bagaimana membuat elif di sini ya. A. Atau kalau mau kita ulangi lagi ya, dari dengan contoh A ini. Dengan contoh A ini saja kita coba run. Nah, hasilnya akan keluar semua seperti ini. Bahwa dari kondisi awal A13 itu uh, mengizinkan seluruh kondisi yang ada untuk keluar sebagai output ya. Jadi A lebih 13 lebih besar daripada 12 benar, lebih besar dari 8 benar, lebih besar dari 3 benar. Nah, sekarang jika kita buat elif ya, elif atau else saja seperti ini. Kalau else kita perlu kondisi ya. Atau kita coba dulu dah seperti apa hasilnya. Ini salah ya, tidak bisa ya. Hanya seperti ini saja. Nah, dia hanya mengeluarkan satu statement di atas ya. Dia tidak akan men-screening atau mengeksekusi satu persatu ya, tidak akan. Dia hanya mencari satu kondisi yang paling atas ya. Jika sudah terpenuhi maka dia tidak akan meneruskan screening untuk kondisi-kondisi yang cocok ya dengan statement A sama dengan 13. Jadi begitulah fungsi elif ya. Mungkin kita bisa tambahkan lagi dengan cara elif juga sama. Dia tidak perlu dia ini tidak perlu else juga bisa ya. Coba kita running. Ya, tetap sama hasilnya. A lebih besar daripada 12. Nah, jika kita ubah ya, dimulai dari A sama dengan 13, tapi kita mulai dari 3 nih. Ya, dia akan pasti milih yang lebih atas dulu ya. Dia tidak tadi kan A lebih besar dari 12 karena menggunakan screening di mana yang paling atas adalah yang diutamakan ya. Jika kita ubah yang A lebih besar dari 12 ini ke bawah ya, apakah dia akan tetap menghasilkan output A lebih besar daripada 12 walaupun dipindahkan? Nah, saat kita coba hasilnya adalah, nah sekarang A lebih besar daripada 3 ya, karena dia tetap memilih kondisi if yang paling atas dulu sebelum dia melakukan screening ke bawah-bawahnya ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi biar lebih jelas. Jika saya ubah ke if semua ya, dan kita ketik F, semuanya akan keluar. Nah, seperti itu bedanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kepada Bapak dosen Abdurrahman ya, sehat selalu ya, mohon maaf lahir batin, minal
faizin wal faizin, 1 Syawal 1446 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.